belajar Pancasila. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Tuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Seperti yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini maksudnya siswa ini, saya harus melakukan disiplin diri biar saya tidak kena hukuman seperti saya masukkan dulu baju ya. Biasa nanti kan walaupun tidak sama guru yang lain kan saya tidak mendapatkan hukuman. Selanjutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid ini melakukan disiplin diri karena dia menginginkan imbalan. Suatu contoh, saya melakukan disiplin ini seperti disiplin waktu ataupun disiplin berpakaian karena ingin mengharapkan penghargaan atau imbalan dari guru yang bermanfaat dan melihatnya. Terus yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Seorang siswa ini tanpa menginginkan imbalan atau penghargaan atau tanpa takut mendapatkan hukuman, timbul sendiri dari kesadaran pribadi. Dia melakukan disiplin diri tanpa harus mendapatkan penghargaan ataupun hukuman dari guru atau kepala sekolah di sekolahnya. Keyakinan kelas. Metode ini untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih perlu diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. 5. Posisi kontrol. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya diri. Hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk sambil menghardik. Konsekuensi posisi kontrol penghukum adalah kemungkinan murid akan marah dan mendadak atau bersifat agresif. Yang maksudnya di sini posisi seorang guru sebagai penghukum bisa saya contohkan seperti ini. Seorang anak ini terlambat datang masuk ke sekolah, tapi dia berhadapan dengan seorang guru dan guru ini dengan nada marah atau nada kesal sambil matanya melotot dan bercakap, kenapa kamu terlambat lagi? Kamu selalu saja salah. Guru seperti ini memang mungkin dengan cara dia membentak, mengkritik atau marah seperti ini, mungkin caranya dia ini akan berhasil mendidik anak-anak. Kontrol membuat rasa bersalah. Guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kredibilitas yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat salah begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ciri khas dari pembuat merasa bersalah adalah nada suara dia memelas atau halus ataupun sedih. Bahasa tubuhnya itu
curhatan ataupun apa mereka terhadap saya pribadi, sehingga di saat jam pelajaran saya memberikan tugas kepada mereka untuk mengerjakannya. Acu tak acu, kadang-kadang ibu bisa dong mengerjakan tugasnya nanti setelah saya pulang ke rumah di rumah saja atau besok aja ya dikumpulkan Bu. Padahal di saat pembelajaran itu tugas dikasih diselesaikan di hari ini juga. Tapi karena dia merasa kita sebagai teman terlalu dekat, jadi dia seperti merasa enteng. Saya enak-enaknya begitu. Jadi dia merasa tergantung terhadap keputusan. Kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ciri khas pemantau adalah dengan ada suara datar bahasa tubuh yang formal. Konsekuensi dari posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Posisi kontrol manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru tersebut. Nah, Bapak dan Ibu guru, posisi manajer ini sebenarnya dari ke 5 posisi yang lebih bagus kalau menurut saya pribadi. Ini posisi yang paling bagus yang tepat untuk kita guru, karena di posisi manajer ini kita tidak akan mencas atau menghadik anak-anak dengan hukuman, dengan berbagai hukuman, karena posisi manajer ini khusus yang perlu kita ketahui. Di posisi kontrol ini sangat bagus sekali karena di sini akan membuat siswa tidak akan membuat siswa merasa bersalah, tapi akan membuat siswa merasa menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Dia akan mencoba untuk memperbaikinya dan tidak akan maksudnya tidak akan mendapatkan hukuman atau teguran yang tadi seperti posisi 1 sampai posisi ke-4 tadi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang terakhir
Nah, kalau sudah seperti ini, yang kamu yakini setelah melakukan kesalahan, apa yang kamu yakini? Nah, kamu harus seperti apa gitu? Maksudnya sudah kamu melakukan kesalahan, apa yang perlu kamu perbaiki dari kesalahan yang kamu lakukan tersebut? Pemaparan yang Ibu Erni sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan, usul ataupun saran. Jadi untuk menyempurnakan kegiatan Ibu Erni. Kesepakatan dengan siswa, apa yang akan kita lakukan untuk menyempurnakan kelas? Usulan bagi kita guru kelas. Dari awal kita sudah sepakati. Kalau saya, siapa yang kalian mungkin kita kabel tapi yang lemah kadang kita itu adalah ketika kita menegakkan aturan yang sudah kita sepakati. Karena kita lemah kontrolnya, maka siswa akan juga tidak akan dihukum, tidak akan ditindaklanjuti. Karena tidak ada tindak lanjutnya, maka siswa kita itu senang melanggar aturan itu. Dan aturan itu, karena pelanggaran itu akan membuat kita sendiri dulu itu tidak dipercayai sama siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mireni yang sudah memberikan tanggapannya. Luar biasa sekali Mireni. Memang kita butuh penerapannya atau butuh implementasinya yang lebih dalam lagi atau yang lebih lagi untuk sekolah. Karena ini paparannya masih umum seperti yang ditanggapi Mireni. Kedepannya untuk sekolah kita akan lebih baik lagi untuk melakukan penerapan tentang posisi kontrol kita sebagai guru